Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Egi Saputra dengan NIM 121190089 dari program studi Teknik Industri. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan hasil review saya setelah melihat uh, studium general studium yang saya udah tonton studium general yang udah saya tonton. Oke, pada modul satu ini dengan judul Research Preparation. Nah, dalam modul satu ini terdapat sebuah funding, how to source funding. Nah, bagaimana mengamankan sebuah pendanaan. Nah, pada penelitian tidak dapat dilakukan oleh seorang sembarangan orang. Penelitian yang dibahas pada kali ini yaitu penelitian lanjutan yang dilakukan oleh seorang lulusan S3 di bawah bimbingan mentor akademik atau yang biasa disebut dengan postdoktoral. Untuk melakukan postdoktoral dapat dilakukan melalui dana sendiri, independent funding. Ketika melakukan independent funding, harus memperhatikan institusi yang dipilih. Apakah institusi tersebut melayani yang diperlukan untuk penelitian. Nah, ada cara yang mengamankan dana ketika melakukan penelitian melalui beasiswa atau hibah penelitian. Nah, apa sih hibah penelitian itu? Hibah penelitian adalah pemberian berupa dana yang dilakukan seseorang untuk dialokasikan kepada pihak lain untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian seperti menyusun proposal dan melaksanakan penelitian. Apa sih kegagalan-kegagalan yang biasa terjadi? Nah, kegagalan yang bisa terjadi yaitu yang pertama, kegagalan menunjukkan pentingnya topik. Nah, dalam topik itu sangat-sangat penting ya dalam sebuah penelitian. Nah, yang kedua, pertanyaan penelitian tidak teridentifikasi dengan baik, tidak fokus atau didukung oleh data-data yang ada. Gitu. Yang ketiga, studi yang dirancang tidak menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat, proyek terlalu ambisius dan tidak layak dalam jangka waktu atau anggaran yang tersedia. Yang kelima, studi literatur, tinjauan literatur yang tidak lengkap. Yang keenam, kurangnya pemahaman tentang metodologi yang akan diterapkan. Terus yang terakhir, rencana pelatihan dan pengembangan tidak dipikirkan dengan baik-baik atau tidak dipikirkan dengan sangat-sangat matang. Nah, selanjutnya, funding hack for research. Research. Nah, funding hack ini adalah pembiayaan modal yang dilakukan oleh suatu badan usaha pada para penelitian. Salah satu penyandang dana yang terbesar di dunia yaitu NIH, National Institute of Health. Penelitian yang didanai NIH telah menghasilkan terobosan dan perawatan baru membantu orang hidup lebih lama, hidup lebih sehat, dan membangun landasan penelitian yang mendorong penemuan. Nah, ada ada beberapa research yang didanai oleh penyandang dana. Penyandang dana tersebut meminta penerima hibah untuk menyediakan beberapa jenis dan tingkat akses terbuka ke informasi, data, dan publikasi yang timbul dari pendanaan. Nah, selanjutnya ada research design. Nah, research design ini serendipity didefinisikan sebagai penemuan kesempatan atau kebetulan yang berakhir bahagia, meski terkadang membuat hidup berubah. Tanpa serendipity atau research design ini, banyak penemuan penting di dunia ini tidak akan dibuat. Misalnya saja microwave, vaksinasi, atau X-ray yang penemuannya terjadi tanpa disengaja. Nah, tips untuk meningkatkan peluang penemuan secret PT ini, yang pertama, siapkan pikiran yang dapat mengenali
mengenali peluang yang tidak disengaja. Yang kedua, berkolaborasi dengan para ahli yang ada. Yang ketiga, gunakan alat yang tersedia. Nah, yang keempat, merangkul kegagalan dan memupuk budaya eksperimen. Nah, walaupun walaupun sudah gagal ya, tetap aja ikut selalu terus-terus melakukan eksperimen. Yang kelima, mengembangkan lingkungan yang aman secara psikologis. Oke, selanjutnya bagaimana mengidentifikasi gap gaps penelitian. Nah, research gap adalah masalah yang belum dibahas atau dijawab dalam penelitian, buku ataupun laporan sebelumnya. Nah, mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan mengembangkan penelitian baru dapat menghasilkan temuan baru yang dapat memajukan ilmu pengetahuan. Nah, langkah untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yaitu cari inspirasi dalam literatur yang diterbitkan. Yang kedua, temukan kata kunci dan istilah yang terkait dengan topik yang Anda pilih. Yang ketiga, mintalah bantuan dari penasihat penelitian Anda. Yang ketiga, gunakan alat bantu digital untuk mencari topik populer atau makalah penelitian yang paling banyak dikutip. Contohnya, Mendeley, Scopus, PubMed, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, itu ada periksa situs web jurnal yang berpengaruh. Yang keenam, catat pertanyaan Anda. Yang ketujuh, teliti setiap pertanyaan. Yang delapan, waspadai kesenjangan literatur. Yang kesembilan, baca tinjauan sistematis. Oke, selanjutnya ada research data management. Improving data publishing practice in research acquires data, di mana Fundelity itu adalah langkah pertama dalam menggunakan data. Langkah pertama dalam menggunakan data. Yang kedua, accessibility. Harus mengetahui bagaimana data tersebut dapat diakses. Selanjutnya, interoperability. Data biasanya perlu diintegrasi dengan data lain. Dan yang selanjutnya, reusability. Tujuan akhir dari FAIR adalah untuk mengoptimalkan penggunaan data kembali. Nah, selanjutnya ini ada Findable. Nah, adapun 4 prinsip Findable ini yaitu F1 atau meta, data diberi pengenal yang unik dan persisten secara global. F2, data dijelaskan dengan metadata yang kaya. Yang ke F3, metadata dengan jelas dan eksplisit menyertakan mengidentifikasikan data yang mereka dapatkan. Yang keempat, data didaftarkan atau diindeks dalam sumber daya yang dapat dicari. Selanjutnya, repository adalah struktur data yang menyimpan metadata untuk kumpulan struktur berkas. Jenis repository yaitu yang pertama repository khusus disiplin ilmu, yang kedua repository lintas disiplin, yang ketiga repository kelembagaan. Nah, kriteria memilih repository yang sesuai yaitu yang pertama sertifikasi, yang kedua penetapan pengidentifikasi persisten, yang ketiga akses data terbuka atau terbatas, yang keempat penggunaan yang jelas untuk penulis dan pengguna data, periode, embargo, dan biaya. Pengenal persisten, penamaan unik referensi dari sumber daya digital, misalnya jurnal ataupun data penelitian. Yang kedua, memberikan kode yang dapat permanen dan referensian secara jelas di internet. Yang ketiga, mencegah terjadinya tautan mati apabila penerbit
mengubah alamat internet server DOI atau pengenalan objek digital. Yang pertama paling sering digunakan untuk data penelitian, yang kedua diakui secara nasional dan internasional, dan yang terakhir dapat dikutip. Nah, adapun ORCID yaitu Open Research and Contribution ID, yang pertama identitas ilmiah yang unik, yang kedua dijalankan oleh inisiatif nirlaba, yang ketiga kode digit 16. Pendaftaran ORCID ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Yang kelima dikelola oleh penelitian sendiri. Yang keenam terhubung ke Web of Science Data City dan lain-lain. Yang ketujuh digunakan oleh jurnal, penyandang dana penelitian dan institusi sebagai file standar. Nah, adapun tipe data, nah datanya terbagi terdiri dari tiga, yaitu tipe data terbuka, tipe data terbatas, dan tipe data tertutup. Mengapa akses data terbuka penting? Yang pertama, membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil penelitian. Yang kedua, data penelitian dapat memiliki implikasi penting untuk kebijakan publik. Yang ketiga, data penelitian dapat mempengaruhi kepentingan pribadi. Dan yang keempat, membuka data penelitian berkontribusi pada integritas akademik. Nah, akses itu tidak sama dengan tidak bisa disamakan dengan publik. Oke, selanjutnya authentic authentication and authorization. Autentikasi adalah proses identifikasi pengguna, sementara itu otorisasi ada sebuah batas hak untuk mengakses bagian atau menu tertentu dalam sistem informasi elektronik. Nah, metode autentikasi dan otorisasi ini yaitu pertama menggunakan kata sandi, yang kedua menggunakan PIN, yang ketiga pemindahan biometrik, yang keempat menggunakan token keamanan, yang kelima faktor autentifikasi lain, contohnya aksesibilitas data, proyek besar seperti Neuro ICT. Nah, selanjutnya itu ada interoperable, di mana ada tiga prinsip interoperable. Yang pertama, meta dapat menggunakan bahasa formal, dapat diakses di bagian dan dapat diterapkan secara luas untuk representasi penggunaan. Yang kedua, metadata menggunakan kosakata yang mengikuti prinsip FAIRS. Yang ketiga, metadata menyertakan referensi yang memenuhi syarat ke data meta lainnya. Oke, selanjutnya ada Dublin Codes atau 15 elemen inti, yaitu yang pertama judul, pencipta, subjek, keterangan, penerbit, kontributor, tanggal, jenis, format, pengenal, sumber, bahasa, hubungan, cakupan, hak. Terus selanjutnya ada Darwin Court, perpanjang dari Dublin Core. Yang pertama ada ID acara, yang kedua parent event ID, yang ketiga sampling protokol, yang keempat nilai ukuran sampel, yang kelima sampel size unit, yang keenam kuantitas organisme, yang ketujuh jenis kuantitas organisme, yang kedelapan takson ID. Nah, ada pun controlled vocabulary, yaitu klasifikasinya itu digunakan untuk menetapkan objek di kelas, biasanya struktur secara hierarkis. Nah, kalau dalam kamus digunakan kumpulan istilah-istilah yang teratur dan natural linguistik dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya reusable. Adapun tiga prinsip dari Fin reusable ini yaitu pertama meta dapat dideskripsikan secara kaya dengan sejumlah atribut yang akurat dan relevan. Terus selanjutnya ada
Meta dapat dirilis dengan lisensi pengguna data yang jelas dan dapat diakses. Yang kedua, data dikaitkan dengan atau untuk terperinci. Yang ketiga, metadata memenuhi standar komunitas yang relevan dengan dominan. Nah, selanjutnya lisensi free versus free lisensi. Nah, lisensi free lebih mengarah kepada pemakaian secara gratis dan dapat meletakkan lisensi pada data. Sementara lisensi lebih mengarah kepada pemakaian yang bebas namun tidak gratis. Nah, lebih kepada penggunaan dan distribusinya. Yang selanjutnya yaitu how to Selanjutnya ini ada how to conduct evidence based research. Nah, penelitian berbasis bukti adalah penggunaan penelitian sebelumnya dengan cara sistematis dan transparan untuk menginformasikan studi baru sehingga menjawab pertanyaan yang penting dengan cara yang valid, efisien, dan dapat diakses dengan tujuan untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Nah, masalah dalam penelitian berbasis bukti ini yang pertama memulai memulai penelitian tanpa meninjau bukti secara sistematik dari apa yang sudah diketahui, terutama ketika penelitian melibatkan orang atau hewan. Yang kedua, penelitian menyandang dana penelitian, regulator, sponsor, dan publisher penelitian gagal menggunakan penelitian sebelumnya ketika bersikap untuk memulai, mendanai, mengatur, dan mensponsori atau mempublikasikan hasil studi. Terus yang C, how to manage of publish your research data. Tujuan mempublikasikan data penelitian yaitu membuat hasil penelitian dapat dipercaya, meningkatkan hasil kualitas penelitian, meningkatkan reput- reputasi dan sebagainya. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mempublikasikan data penelitian, yang pertama itu eh, menyusun rencana manajemen daya secara rinci sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, eh, pikirkan baik-baik tentang berbagi berbagai dan penggunaan kembali data di masa mendatang. Yang ketiga, pilih mitra proyek dengan cermat, bisnis, otoritas, lembaga penelitian internasional, dan pertimbangkan kebijakan dan praktik berbagi data mereka. Yang keempat, pilah semua perjanjian dan dapatkan izin terlebih dahulu. Yang kelima, kumpulkan dan atur data dengan cermat. Pastikan akurasi di setiap tahap proses, tercatat semua transformasi dan modifikasi data. Oke, nah selanjutnya ini ada yang D, how research store, share, and use data. Ya, itu penyimpanan, di mana penyimpanan data biasanya dilakukan di flash disk ataupun penyimpanan data daring seperti Google Drive. Nah, penyimpanan data penelitian masih dilakukan oleh masing-masing peneliti dan belum dilakukan secara kelembagaan. Lembaga perlu membuat kebijakan mengenai penyimpanan data untuk menjamin keberlangsungan data di institusinya. Kebijakan mengenai penyimpanan data, penelitian harus memperhatikan faktor dari keamanan data, media penyimpanan data, penelitian, pencatatan data, dan akses terhadap data. Nah, dalam berbagai data, yaitu media yang digunakan untuk berbagi penelitian, yaitu menggunakan email, WhatsApp Message, ataupun Google Drive. Penelitian pada umumnya belum bersedia untuk melakukan berbagi data karena sulit mendapatkan data penelitian dan terkait masalah etika penelitian di mana penelitian harus menjaga kerahasiaan responden. Yang E ada creating a good research data management plan. Adapun sasaran untuk manajemen data ini yang pertama penyandang dana. Data dapat digunakan kembali. Yang kedua, institut ilmu yang dapat reproduksi. Yang ketiga, peneliti hasil resiko lebih kecil, tidak merepotkan.
siklus hidup data, membuat data, menganalisis data, melestarikan data, memberikan akses ke data dan menggunakan kembali data. Terus yang ke F ada how research benefit from citing data, alasan mengutip data. Yang pertama itu ada untuk sains yang lebih baik. Yang pertama transparansi dan validasi, yang kedua responsibilitas dan ketahanan untuk menggunakan. Selanjutnya untuk penggunaan kembali dan penemuan, yang pertama meta analisis data, yang kedua ekstra pengetahuan baru. Selanjutnya ada cara radikal meningkatkan bidang biomedis. Yang pertama itu menyembuhkan sebuah penyakit. Oke, selanjutnya ini ada research collaboration. Nah, ketentuan utama dalam menghasilkan penelitian akademis yang sangat berguna, yang pertama itu visibilitas atau jumlah kutipan. Yang kedua, keterbukaan kognitif, latar belakang multidisiplin individu. Yang ketiga, keterbukaan struktural, proporsi kolaborasi eksternal individu. Yang keempat, usia karir, junior versus senior gitu. Yang terus selanjutnya ada model konseptual dalam menghasilkan penelitian akademis yang berguna. Yang pertama, generalisis, analisis, penelitian multidisiplin, dan kolaborasi eksternal menjadi lebih penting bagi banyak subjek yang membutuhkan sumber daya skala besar untuk menghasilkan penelitian terobosan. Yang kedua ada work up untuk meningkatkan visibilitas, penting untuk mempertimbangkan dasar pengetahuan penulis secara logis. Lokasi fisik rekan penulis. Strategi harus dirancang untuk mendorong visibilitas penelitian individual berdasarkan tahap karir. Selanjutnya ada yang B, terus the key to successful academic collaboration, di mana terdapat apa sih itu research collaboration adalah kesepakatan antara dua atau lebih kelompok peneliti untuk bekerja sama dalam suatu proyek untuk menghasilkan pengetahuan ilmu baru. Nah, ya, di kalangan akademis, berbagai istilah digunakan untuk merujuk pada research collaboration, termasuk authorship, research networking, dan research partnership. Nah, selanjutnya ada berbagai format kerjasama penelitian seperti daya internal ke antar departemen dan kerjasama antar lembaga ke internasional. Selain itu, ada juga dari kerjasama antar disiplin dan intradisiplin. Untuk kolaborasi yang sukses, lebih baik memiliki individu dengan minat penelitian yang sama. Yang terus selanjutnya ada C, uh, making academia industry collaboration work. Nah, untuk membangun relasi ataupun koneksi baru. Yang pertama, memiliki gagasan tentang apa tujuan Anda, tetapi jangan menutup diri dari serendipity atau peluang kebetulan. Yang kedua, identifikasi siapa orang ataupun organisasi yang akan diinginkan. Yang ketiga, bersikaplah terbuka untuk melakukan hal-hal yang berbeda di luar bidang studi. Yang keempat, nilai kekuatan hubungan dan susun strategi untuk menjalin hubungan. Oke, selanjutnya perlu diingat bahwa eh, diingat bahwa yang pertama banyak kolaborasi yang gagal sejak awal karena ekspektasi dan tujuan yang tidak sesuai atau bekerja dengan pihak yang tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang tepat untuk membuat proyek yang jalan. Yang kedua, kolaborasi yang tidak harus seperti Anda, tetapi Anda harus yakin itu pilih pihak lain dapat menghormati cara berpikir Anda. Yang ketiga, tidak ada gunanya berkolaborasi dengan mitra yang tidak memberikan keahlian dan sumber daya tambahan dan tidak memaksimalkan kontribusi Anda. Terus ada pun faktor keberhasilan dari kolaborasi, yaitu pertama tujuan dan komitmen bersama, yang kedua mempunyai kepercayaan yang tinggi, saling bergantung, mengumpulkan sumber daya, berbagi kekuatan, resiko, dan penghargaan. Yang tiga membutuhkan keahlian yang berbeda, yang keempat adanya tanggung jawab masing-masing. Ada pun sekian dari presentasi ataupun review saya yang sudah saya tonton sebelumnya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.